1 jam terakhir bagi mereka misalnya yang tidak terdaftar sebagai DPT di Indonesia maupun di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberikan berkah berupa kesehatan, sehingga bisa hadir memenuhi undangan dari PPLN dalam kegiatan di tempat yang sangat bagus ini. Ini tadi saya sempat bicara dengan salah satu teman bahwa ini identik dengan Indonesia. Sering kegiatan yang melibatkan orang Indonesia dilakukan di tempat ini. Jadi sekaligus saya juga ingin memperkenalkan diri kepada Bapak dan Ibu yang mungkin baru pertama bertemu dengan saya. Nama saya Yo Edison. Saya sebagai Konsul Jenderal Indonesia yang baru di Hong Kong. Jadi sekarang pas ya 3 bulan lebih berapa hari ya saya berada di Hong Kong dan langsung dihadapkan atau harus membantu dan memfasilitasi satu kegiatan nasional yang sangat penting, yang ini merupakan satu kegiatan 5 tahunan yang kita lakukan, yaitu pemilihan umum. Dan dalam kesempatan ini juga saya kembali ingin menjelaskan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa Konsulat Jenderal Republik Indonesia bukan penyelenggara pemilu. Jadi sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang ada, kalau kita lihat itu di Undang-Undang Pemilu, peraturan mengenai KPU atau Bawaslu, disebutkan bahwa kantor perwakilan Indonesia, apakah itu kedutaan besar atau konsulat jenderal, itu wajib memfasilitasi, dan PPLN dan Panwaslu itu berkantor di kantor itu, di kantor milik pemerintah. Jadi ini yang mungkin saya juga perlu kembali tegaskan, karena memang di sini kita masing-masing memiliki peran. Jadi PPLN ini sebagai penyelenggara, mereka adalah lembaga independen yang dibentuk oleh KPU, ya. Dan perpanjangan tangan dari KPU, mereka tidak bertanggung jawab kepada KJRI, tapi langsung kepada KPU. Bawaslu ini adalah sebagai pengawas pemilu, mereka bertanggung jawab, jadi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bawaslu. KJRI dalam hal ini adalah sebagai institusi pemerintah yang membantu, yang wajib membantu dan memfasilitasi pelaksanaan pemilu, ya kan? Dan kembali saya sampaikan, kita sebagai institusi pemerintah, jadi KJRI dalam hal ini benar-benar melakukan segala sesuatu, melakukan bantuan dan fasilitasi itu dengan mengedepankan netralitas, integritas, dan profesionalisme. Jadi apabila ada personil dari KJRI yang keluar dari jalur atau koridor itu, tolong laporkan ke saya. Jadi kita ingin menjaga suasana pemilu itu benar-benar berjalan dengan baik, ya, dan sukses. Itu yang saya inginkan. Nah, dalam hal ini tentunya kami sebagai KJRI, sebagai wakil pemerintah tidak bisa hanya diam ketika PPLN, Panwaslu melakukan rapat. Kami juga ikut dan memberikan sejumlah juga masukan, termasuk juga ya mungkin ada yang keras barangkali ya yang kita sampaikan. Karena prinsipnya tadi sama, saya yakin bahwa kita semua tidak ingin pemilu kita ini ternodai oleh hal-hal yang memang kita tidak harapkan. Itu prinsip utama. Dan selalu saya sampaikan, ini ada Romo di sini, ada Mas Andri. Lakukan segala sesuatu oleh PPLN dan Panwaslu berdasarkan ketentuan tertulis dari KPU, Bawaslu, ya kan. Jadi dalam hal ini PPLN dan Panwaslu adalah melaksanakan kebijakan, bukan membuat kebijakan yang terkait dengan kepemiluan. Jadi karena mereka adalah ya perpanjangan tangan, jadi bentukan dari KPU dan Bawaslu. Dan harus lebih sering juga berdialog dengan masyarakat, karena masyarakat itu terkadang
sebenarnya hanya ingin didengarkan, ya kan? Dan sampaikanlah segala sesuatunya itu, baik sekarang itu kan yang namanya media untuk informasi komunikasi kan jauh lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya, ya kan? Jadi itu yang perlu disampaikan, dan juga apabila memang ada kekurangan sampaikan, ya kan? Karena ini masalah kita semua. Satu yang memang saya amati, saya sebagai bukan penyelenggara, yang saya amati dalam beberapa waktu terakhir adalah terkait dengan ada beberapa warga kita yang belum mendapat misalnya surat suara meskipun mereka terdaftar, ya kan? Itu sampaikan apa masalahnya, telusuri gitu kan. Jadi saya melihat PPLN dan Panwaslu itu sudah bekerja keras. Terima kasih Romo dan Mas Andri ya. Nah, dalam hal ini kembali KJRI sebagai wakil pemerintah di sini dan saya sebagai konjen itu menghimbau Bapak Ibu teman-teman semua untuk ayo kita kesampingkan kepentingan pribadi kita. Karena dalam pemilu ini kan bukan mencari menang kalah, gitu. Sekarang kalau kita lihat, dan saya juga mengamati, saya bicara juga, saya juga sering ketemu dengan masyarakat, baik ada yang ke kantor, di warung, tapi juga saya ke tempat di mana masyarakat kita berkumpul. Suasana yang pemilu saat ini itu jauh lebih kondusif dibandingkan pemilu sebelumnya. Satu hal yang saya lihat tentunya adalah kedewasaan warga kita, ya kan? Karena kalau kita lihat sekarang ini kan 3 misalnya parpol itu adalah calon yang terbaik lah saat ini. Ya terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, tapi itulah yang terbaik dan itu kan sudah ditetapkan melalui mekanisme sesuai ketentuan. Jadi ya tinggal kita menghargai itu. Makanya saya menghimbau kepada Bapak Ibu, teman-teman semua agar juga menyampaikan pesan positif ini kepada warga kita yang lain. Karena kalau kita lihat di dalam undang-undang pemilu, di situ kan ada partisipasi masyarakat. Itu salah satu poin disebutkan tidak memberikan informasi yang bisa menyesatkan atau salah. Itu ada kalau kita baca di dalam undang-undang pemilu. Kalau saya tidak salah di pasal 408 itu ada partisipasi masyarakat itu tidak kalah pentingnya. Ya kan? Jadi itu yang saya minta ke Bapak Ibu semua dengan segala hormat saya. Ayo kita bersama-sama menjaga suasana kondusif ini, apapun hasilnya, ya kan? Karena ini kita sudah berusaha keras, masa di ujung misalnya ada gangguan yang tidak kita harapkan. Dan saya yakin Bapak Ibu semua tentunya memiliki keinginan yang sama dengan kami, memiliki keinginan yang sama dengan teman PPLN dan Panwaslu. Dan mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan pemilu 2024 yang akan dimulai minggu depan secara damai, lancar, dan sukses. Demikian Bapak Ibu semua, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Konjen Yul Edison, Ketua PPLN, partner kami Romo Agustinus Kuntoro, teman-teman KPPS LN juga, dan juga di sini ada perwakilan parpol ya, yang saya hormati semua yang ada di sini. Kita di sini ada hadir di ruangan ini untuk satu tujuan, yaitu mensukseskan pemilu. Setuju? Sama dengan kita. Kami sebagai panitia bersama PPLN selalu berkolaborasi untuk yaitu satu tujuan, yaitu mensukseskan pemilu. Dan hari yang ditunggu-tunggu akan tiba sebentar lagi dalam hitungan hari. Jadi ya, persiapan terus berlanjut. Kami yakin dan pasti kami yakin tujuan kita sama, yaitu sukses, pemilu berjalan aman, damai, tertib. Pertama, kami juga berterima kasih kepada PPLN yang telah berusaha maksimal dalam menghadapi keterbatasan, dan juga terima kasih kepada Pak Konjen sebagai perwakilan pemerintah yang telah memfasilitasi
proses ini. Dan dalam kesempatan ini pasti kami minta seluruh masyarakat juga untuk ikut serta bersama untuk saling mengawasi juga jalannya pemilu. Karena tanpa pengawasan dari masyarakat, pemilu juga tidak akan sukses. Pendapat itu biasa. Jangan sampai perbedaan pendapat jadi dan pilihan menimbulkan perpecahan di antara kita. Jadikan proses pemilu ini baik di mata pemerintah Hong Kong dan juga contoh untuk negara-negara lain. Dan ya, sekadar tambahan info teknik, saya juga mau mengingatkan saksi yang bakal mau jadi saksi, teman-teman parpol dari teman parpol dan juga tim kampanye untuk juga menyiapkan surat mandat. Ya. Jangan lupa itu. Ya. Dan juga nanti kita ada pengumuman surat mandat baru, nanti saya akan info setelah ini. Ya. Terima kasih, itu aja. Tepuk tangan untuk Ketua PPLN Hong Kong dan Macau, Bapak Agustinus Guntur. Silakan. Akan komen atas kesempatan yang telah diberikan. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Yul Edison, Bapak Ibu, saudara-saudari yang tidak perlu saya sebut satu persatu, yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merupakan suatu kebahagiaan Bapak Ibu berkenan hadir atas undangan kami. Pemilu sudah di depan mata, ada banyak hal yang memang harus dikomunikasikan. Prinsipnya kami sebagai panitia berkomitmen untuk melaksanakan pemilu dengan komitmen yang kuat, berintegritas, senetral-netralnya. Dan untuk itu pada kesempatan ini sangat penting juga kita berdialog bersama supaya nanti semuanya berjalan dengan lancar, khususnya yang berkaitan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Untuk itu secara khusus selain juga mengundang semua, tetapi juga yang paling penting kita berjumpa dengan teman-teman dari parpol, khususnya bagi mereka nanti yang akan menjadi saksi, supaya nanti kita bisa mengevaluasi bersama yang namanya sah tidak sah itu seperti apa, sehingga akhirnya semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, karena semoga pada kesempatan ini kita mempunyai perspektif yang sama dalam menilai surat suara sah tidaknya tersebut, tentu saja berdasarkan aturan atau undang-undang untuk pemilu. Maka pada kesempatan ini saya akan memberikan update. Tentu dari update itu nanti teman-teman sangat terbuka untuk bertanya, karena ini adalah dialog interaktif. Tetapi kemudian juga mari kita melihat bersama paparan saya yang berkaitan dengan suara sah dan tidak sah. Baik, pertama-tama saya sampaikan bahwa kali ini kita sudah memasuki masa penyelenggaraan. Kemudian sekedar informasi bahwa mulai tanggal 16 Desember PPLN sudah menerima rombongan pertama atau kloter pertama surat suara dari KPU, yang tentunya kita terima bersama-sama dengan Gakumdu, yaitu Panwaslu, kepolisian, dan unsur kejaksaan. Jadi teman-teman selalu kita menerima semua pergerakan surat suara, tidak pernah kami tangani sendiri, selalu ada dalam pengawasan mereka. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2023 kita melantik KPP SLN POS, meskipun saat itu kita masih belum mendapatkan kepastian dari KPU mengenai metode yang akan kita berikan. Nah, akhirnya baru pada tanggal 28 Desember
KPU RI mengadakan pleno terbuka. Pleno terbuka ini artinya mengadakan rapat di depan semua wakil parpol yang ada di Indonesia, unsur-unsur atau institusi yang berkaitan dengan pemilu, semuanya diundang. Dan salah satu keputusannya adalah untuk Hong Kong dan Macau, kita diperkenankan untuk menggunakan metode TPS dan metode POS untuk pemilu kali ini dengan jumlah 4 TPS untuk 2.390 pemilih, kemudian 36 kelompok pos untuk 162.301. Jadi itu kalau ditotalkan sejumlah DPT yang sudah kami umumkan sejak bulan Juni, yaitu 164.691. Kemudian kami melengkapi KPPSLN POS sesuai dengan grup POS yang sudah diminta. Lalu kita bekerja keras untuk mengepak surat suara agar bisa dikirimkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh aturan KPU, yaitu pada tanggal 2 sampai 11 Januari. Ini juga sekedar mengingatkan, mungkin teman-teman ingat bahwa di Taiwan terjadi pengiriman lebih awal, maka kami juga sangat berhati-hati dan mencoba taat. Prinsipnya kami selalu berusaha menjalankan segala sesuatu atas dasar arahan dari KPU atau lebih kuatnya lagi berkepastian hukum, dan aturannya adalah antara tanggal 2 sampai 11 Januari kita sudah mengirimkan semuanya sebanyak 162.301. Dan per hari ini, silakan selanjutnya Pak. Ini mulai hari Selasa tanggal 9 kita pertama kali menerima surat suara yang sudah kembali dari pemilih. Nah, ini kalimat ini tolong dipahami karena di berita di Tempo kalau tidak salah judulnya itu agak membingungkan. Seolah-olah PPLN menerima sejumlah atau ribuan surat suara yang sudah dicoblos, padahal maksudnya surat suara yang sudah kembali dari pemilih. Entah itu dicoblos atau tidak coblos kita tidak tahu, karena itu kan kita nggak boleh membuka itu. Jadi kita sudah menerima per hari ini, per 3 Februari jumlah sementara yang berpartisipasi di dalam pemilu sebanyak 70.767. Untuk return to sender masih dalam proses penghitungan. Selanjutnya, tanggal 21 Januari kita melantik KPPSPS sebanyak 2 yang juga hadir beberapa di tempat ini. Selanjutnya, 22 Januari kita mengirim surat undangan kepada semua pemilih TPS sebanyak 2.390, yang mana besok pagi kita juga akan mengirimkan lanjutan C pemberitahuan yang ke alamat yang sama, yang nantinya itu yang dibawa untuk mencoblos di TPS. Jadi bukan surat undangan ini, tapi C pemberitahuan yang akan kami berikan selanjutnya. Baik. Ini jadwal yang perlu diperhatikan, khususnya juga untuk para saksi atau dari parpol, atau juga untuk para pemilih ya. Jadi surat suara RTS artinya teman-teman pemilih pos yang belum mendapatkan surat suaranya, silahkan sebelum hari H atau kita batasi sampai tanggal 11 mencoba klarifikasi, memverifikasi kepada PPLN supaya kita bisa membantu mencarikan return to sender untuk jenengan-jenengan atau untuk teman-teman yang belum mendapatkan surat suaranya, karena itu adalah hak saudara-saudari semuanya. Supaya nanti kita di tanggal 12 sudah mulai fokus untuk yang TPS. Kemudian tanggal 12 H-1 itu ada upacara pemusnahan kelebihan surat suara
itu juga penting karena para saksi juga akan diundang bersama Panwaslu, bersama unsur-unsur yang lain untuk menjadi saksi. Kemudian tanggal 13 Februari sebagaimana sudah diumumkan entah berapa kali sejak kita memutuskan bahwa coblosan atau pemilihan atau pemungutan suara secara langsung di TPS diadakan pada tanggal 13 pukul 9 sampai 19 di gedung KJRI. 14 Februari ini juga penting untuk para saksi, penghitungan suara hasil TPS pukul 14.15. Mengapa? Menurut perundang-undangan atau ketentuan KPU, penghitungan suara harus serentak dengan penghitungan suara di Indonesia. Sementara di Indonesia Indonesia Barat itu pukul 1 siang dimulai, maka kita akan mulai pukul 2. Tetapi supaya selamat, jangan sampai mendahului semenit pun dari yang ada di Indonesia, kita mengadakan lewat 15 menit. Itu juga anjuran KPU supaya tidak mendahului yang Indonesia. Baik, lalu untuk hari coblosan pukul 9, nanti kita akan menginformasikan rundown-nya bahwa 9 itu betul-betul mulai nyoblos. Maka kami mengundang para saksi agar hadir jam 8.25 untuk rapat pembukaan pemungutan suara. Mengapa jam sekian? Karena aturannya demikian. Ketika saksi, Panwaslu, dan beberapa pemilih belum datang, kita belum boleh membuka upacara. Tetapi kalau ditunggu 30 menit belum juga datang, nah kita baru bisa memulai upacara. Maka seandainya tidak datang, maka kita akan memulai jam 8 lebih 50 menit karena pembukaannya mungkin sekitar 10 menit. Sehingga nanti akan sungguh pas jam 8 itu mulai mencoblos. Kemudian tanggal 15 Februari, jangan lupa bagi teman-teman yang mungkin belum mengirimkan surat suaranya, itu menjadi hari yang terakhir. Maka kita akan menerima surat suara melalui pos untuk menjadi, maksud saya, tetap diperhitungkan untuk dihitung di hari terakhir tanggal 15. Kalau nanti tanggal 16 berikutnya tetap ada surat suara, maka itu tidak akan dihitung. Tanggal 16 Februari adalah hari penghitungan surat suara hasil pos. Kita akan mulai pukul 9. Nah, silahkan para saksi atau parpol untuk memperhitungkan itu. Ingat ada 36 pos dan di satu grup pos boleh ada 2 saksi tetapi bergantian, gitu ya. Baik, selanjutnya, nah ini hari coblosan, sekedar mengingatkan yang boleh hadir di dalam coblosan adalah mereka yang masuk DPT LN TPS dengan membawa surat pemberitahuan dan paspor. Ini yang akan diprioritaskan sepanjang hari, meskipun sekali lagi saya ingatkan di surat pemberitahuan itu ada jam-jamnya. Jadi silahkan stick dengan jadwal jam agar membantu kami untuk mengatur antrian yang lebih tertib. Sementara 2 jam terakhir akan dilayani bagi teman-teman yang masuk dalam daftar DPTB tambahan. Kemudian 1 jam terakhir bagi mereka misalnya yang tidak terdaftar sebagai DPT di Indonesia maupun di luar negeri, kemudian membuktikan diri sebagai warga negara Indonesia dengan paspor, akan dilayani sebagai DPK pada 1 jam terakhir. Saya perlu mengingatkan bahwa penutupan jam 19 itu adalah penutupan registrasi, ya, supaya tidak disalahpahami. Penutupan registrasi, jadi bisa saja jam 7 ditutup tapi antrian masih panjang, maka masih akan dilayani. Baik, itulah informasi mengenai update persiapan pemilu. Berikutnya saya akan langsung
memberikan paparan tentang menilai sah dan tidaknya surat suara atau surat. Surat suara dinyatakan sah bila, jadi ini tolong diperhatikan untuk KPP-SLN yang TPS dan juga untuk para saksi bahwa surat suara ditandatangani oleh Ketua KPP-SLN TPS atau KPPN pos bagi yang pos. Nah, untuk yang pos, dalam pengiriman pos ditandatangani oleh Ketua PPLN. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa pada awalnya kita diizinkan oleh KPU untuk bisa ditandatangani dua-duanya dengan COP. Tetapi pada BIMTEK yang terakhir, KPU memberikan arahan bahwa tanda tangan COP itu tidak sah khususnya untuk Ketua KPP-SLN. Jadi nanti ingat, saya pakai COP, ada tanda tangan, tapi nanti juga ada tanda tangan sekali lagi dari Ketua KPP-SLN. Jadi itu dianggap sah ya. Jadi ada 3 tanda tangan sebetulnya, tapi ini sudah sesuai arahan KPU. Yang sah itu tanda tangan basah, artinya tanda tangan langsung. Baik, lanjut. Nah, ini jelas ya, nanti dalam penghitungan suara yang dilihat sah tidaknya itu ada tanda coblos. Artinya betul-betul ada lubang di sana nanti. Jadi itu sah tidaknya akan dilihat di situ. Selanjutnya, lalu tanda coblos, nah ini sama, jadi yang DPR sama yang presiden. Jadi evaluasinya kita akan melihat di setiap kotak itu apakah ada lubang di sana. Selanjutnya, surat suara dianggap tidak sah atau dinyatakan tidak sah bila dalam hal Ketua KPP-SLN menemukan surat suara yang terdapat tulisan atau catatan lain, misalnya ada coret-coret atau sesuatu di luar apa yang diproduk oleh KPU ya, jadi jelas. Kemudian selanjutnya, dalam hal Ketua KPP-SLN menemukan surat suara dicoblos tidak menggunakan alat coblos. Nah, ini sangat hati-hati untuk menilai, sangat teliti. Tidak menggunakan alat coblos. Nah, ini agak sulit, tapi intinya gini. Yang paling penting di dalam kotak itu ada lubang. Meskipun misalnya gunting itu alat menggunting, tapi kalau yang digunting itu di dalam kotak saja, tidak melampaui garis mana-mana, kita anggap sah. Tapi kalau yang digunting kotaknya melingkar, hanya dikirimkannya misalnya itu, nah itu tidak sah ya. Jadi para saksi ingat, unsur yang paling penting adalah bahwa nanti di dalam kotak itu ada tanda lubang. Maka ya, alat coblos sebetulnya yang standar adalah paku atau yang pos adalah ballpoint. Tapi mungkin ada yang sambil makan melubangi pakai sumpit bunos gitu ya. Tapi ya memang alat coblos ini menjadi sangat luas. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mengevaluasi tentang sah tidaknya surat suara. Pertama untuk paslon presiden dan wakil presiden. Pertanyaannya, diklik sekali lagi Pak. Sah atau tidak ini? Sah. Mengapa? Di dalam kotak. Masih di dalam kotak meskipun tidak. Saya akhiri video saya karena masih ada tugas lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.